Halo, apa kabar semua? Senang sekali saya Rini Ayuning Tias dapat menjumpai Anda kembali dalam program kesayangan kita, Dokterku, disiarkan langsung dari studio El Sinta TV 94,8 FM Fit Radio Bandung dan 95,7 FM Fit Radio Semarang. Seperti biasa, selama 1 jam ke depan kami akan menyajikan informasi seputar kesehatan Anda. Dan tema kita hari ini jarang-jarang dibahas ya, yaitu mengenai akut abdomen pada anak. Bagi Anda yang penasaran, ingin bertanya langsung, silakan di 021 2520 666 atau bisa juga kirim pertanyaan Anda ke email kami di dokterkuelsinta@yahoo.co.id. Anda juga bisa mendownload aplikasi El Sinta Mobile di Play Store milik Anda tentunya. Dan hari ini narasumber kita bernama Dr. Yohanes Arif Eko Nuryanto SPBA. Beliau adalah dokter spesialis bedah anak dari Omni Hospitals Alam Sutra. Kita sapa dulu Dr. Yohanes yang sudah hadir di samping saya tentunya. Halo Dr. Yohanes, apa kabar? Luar biasa. Luar biasa, alhamdulillah. Dr. Yohanes, hari ini temanya nih unik sekali ya. Bukan unik sih, mungkin lebih ke orang-orang tuh penasaran gitu ya. Aku sendiri juga, wow, apa nih akut abdomen pada anak? Kalau akut kan pengertiannya itu kesannya sesuatu yang mendadak gitu ya dok ya. Tiba-tiba gitu ya, abdomen tuh perut gitu ya. Apakah ini arahnya nanti gitu ya, ini masalah ya memang yang berkaitan itu tadi gitu, masalah di perut, entah itu mungkin nyeri atau apa yang jadi mendadak gitu. Dan ini kenapa pada anak-anak begitu ya dok ya? Apakah ada istilah juga akut abdomen pada orang dewasa dan mungkin juga letak bedanya di mana? Apa sih pengertian dari akut abdomen ini dokter? Sebelum saya menjelaskan tentang akut abdomen dan kenapa kita memilih akut abdomen pada anak, kita tahu bahwa anak itu bukan miniatur orang dewasa. Kemudian baik secara fisik atau fisiologis ataupun kejiwaan, secara psikologi itu juga beda. Kalau misalnya nih pada orang dewasa atau anak yang lebih besar, anak itu mampu menjelaskan atau mengutarakan tentang sakitnya, bahkan mereka bisa menggambarkan. Tapi pada anak terutama bayi, bayi dia tidak mampu menggambarkan rasa sakitnya. Nah di sini kan kita harus lebih aware. Kapan sih kita tahu, oh ini anak saya tuh ada masalah, atau oh anak saya tidak apa-apa. Makanya kita pilih topiknya ini. Oke, jadi kalau anaknya udah agak besar sedikit, udah agak bawel, ceriwis, udah bisa ngobrol sama mamanya atau papanya, kalau ada yang dirasakan sangat nggak nyaman di tubuhnya, dia pasti akan cerita, Ma aku sakit gitu ya, Pak aku sakit, dan pasti orang tuanya jadi lebih aware ya dok ya, karena kan mereka bisa berkomunikasi. Tapi tadi ini unik karena kalau misalnya pada bayi, apa mungkin lebih cranky ya, atau jadi menangis atau bahkan tantrum dokter, untuk menandakan bahwa memang ada yang nggak nyaman di kalau pada bayi itu kita akan sering jumpai bahwa anaknya tuh rewel, kemudian dia tidak mau minum. Nggak mau minum. Tidak mau minum, kemudian anaknya lemah, kemudian dia tuh melakukan gerakan-gerakan seperti kaki itu diangkat ke arah perut. Kaki diangkat ke arah perut. Iya. Itu salah satu tandanya. Itu salah satu tanda bahwa ini anak tuh ada masalah di saluran cernanya. Jadi ini memang selalu kalau dilihat dari akar masalahnya, berarti memang yang bermasalah ini saluran pencernaannya, atau mungkin ada faktor-faktor lain juga dokter di sini. Dan kalau kita bicarakan akut abdomen, kita pasti bicara saluran cerna ya. Memang ini banyak kan di saluran cerna. Dan biasanya memang ini kan kumpulan gejala gitu ya dok ya. Kumpulan gejala dimaksud berarti apakah memang selain nyeri di area perut, atau mungkin tadi kan kalau anak kecil, bayi gitu ya, tadi dia ngangkat kakinya gitu ya ke arah perut gitu ya. Kalau yang udah agak gedean dikit gitu ya, mungkin juga selain mengeluh rasa sakit tentunya, ada tanda-tanda mungkin penurunan berat badan kah, atau tadi pola makan yang berubah? Kalau kita lihat ya, yang tanda-tanda yang khas itu selain dia nyeri perut, dia ada muntah, kemudian dia ada kembung, kemudian dia juga ada gangguan pola BAB-nya. Sampai gangguan pola BAB ya. Tapi itu semua, mohon maaf dok, apakah nggak semuanya dirasakan juga, tapi bisa salah satunya atau dua di antara sekumpulan gejala itu, atau memang semua akan terjadi secara bersamaan? Semua akan terjadi, tapi minimal dengan kita mengetahui, kita bisa mendeteksi lebih awal, kita tuh akan lebih aware.
di mana nanti harapannya untuk nilai kesakitan anak itu bisa lebih turun. Oke. Jadi apakah memang, mohon maaf nih dok, yang datang ke rumah sakit biasanya karena memang sudah terlambatkah? Atau karena ya sulit, tidak ada gejala khas di awal yang mungkin nampak gitu ya, nampak jelas sehingga orang tua mungkin jadi terlambat membawa si buah hatinya ke rumah sakit sehingga komplikasinya ini yang paling dikhawatirkan gitu dari masalah akut abdomen ini, dokter. Iya. Untuk contoh kasus yang paling sering untuk kasus akut abdomen pada anak tuh kasus apendisitis akut. Karena seringnya kekurangan aware-nya dari pihak orang tua, kadang dia pikirnya cuma sebagai sakit perut biasa. Ternyata dia tuh udah proses apendisitis akut. Nah, karena dibiarkan, kemudian pada waktu dia sampai ke rumah sakit itu apendisitisnya sudah perforasi, jadi usus buntunya sudah pecah. Jadi memang kalau untuk masalah-masalah akut abdomen itu apakah kebanyakan kasus yang ditemukan itu penyebabnya adalah masalah tadi usus buntu dan kemudian yang datang juga sudah pecah kah? Paling banyak ya usus buntu ya. Selain usus buntu pasti banyak kasus sih. Cuma paling banyak ya usus buntu. Selain usus buntu kira-kira apa ya dok ya? Apakah mungkin masalah biasanya kan ada, kalau orang dewasa kan ada masalah enteritis ya, atau mungkin ya tadi ada gangguan makan atau mungkin infeksi di lambungnya atau apa gitu ya. Jadi kemungkinan apa tadi yang dokter katakan gastroenteritis juga cukup banyak gitu ya kalau dilihat dari yang tadi masalah usus buntu juga, dokter. Bagaimana itu kira-kira apa saja? Kalau kita kan juga harus membedakan ya, apakah ini satu gastroenteritis atau satu usus buntu. Kadang kan sama-sama dia ada mual, ada muntah, kadang juga disertai diare, ya, hampir mirip lah gastroenteritis. Cuma pada kasus usus buntu itu kita akan jumpai adanya nyeri pada sekitar ulu hati yang kadang bisa dia menjalar ke perut sebelah kanan bawah. Jadi memang jadi kesannya mirip-mirip gitu ya. Mirip-mirip. Karena nyerinya ini tadi menjalar gitu ya dok ya, dari di ulu hati ke perut kanan bawah. Jadi kadang-kadang suka bingung ini usus buntu atau memang mungkin masalah gastroenteritis tadi gitu ya. Tentunya butuh pemeriksaan lanjut sih ya dok ya. Tapi berarti kalau begitu ini masalah lebih ke kalau orang dewasa selalu dikaitkan ke pola makan. Kalau anak-anak atau bayi gitu ya, apakah mungkin memang kalau dilihat dari faktor resiko pola makannya juga yang mungkin orang tuanya kurang menjaga higienitasnya, atau anaknya sendiri yang lebih suka jajan sembarangan gitu ya, atau bayi-bayi mungkin ada masalah alergi atau sistem pencernaannya yang bagaimana gitu? Kalau ini ya pertama sih adalah kebersihan makanannya, itu nomor satu itu. Kemudian pola makan. Kalau kita pola makan sekarang itu kan semuanya maunya instan. Benar dok, rata-rata ya dok. Anak-anak sekarang maunya makannya bukan makan sayur. Dia sukanya makan yang semuanya instan. Kayak dari dulu ya permasalahan anak seperti itu ya. Dan makanan itu makanan yang rendah serat. Padahal tubuh itu perlu serat. Betul. Kalau selama zaman dulu ya orang mungkin dipaksa makan sayur mau. Nah, otomatis kan kita dapat serat nih. Kalau anak sekarang makan serat pasti nggak mau. Jadi harus disiasatin tuh harus disiasatin. Padahal dengan makan serat itu kita juga mempunyai fungsi, dia tuh membantu pencernaan. Jadi makanan tuh bisa cepat dibuang. Kalau makanan tidak dibuang, dia akan ada di perut lama, itu kan juga akan jadi penyakit. Istilahnya nih kotorannya harusnya keluar, tapi malah terperangkap di dalam saluran cerna, itu akan timbul penyakit. Dan komplikasinya bisa jauh lebih buruk gitu ya dok ya, untuk kondisi si anak gitu ya. Oke dokter, ini seru banget, tapi kita jeda dulu sebentar, nanti dilanjutkan kembali di segmen selanjutnya. Akan ada slide juga yang dokter Yohanes terangkan lebih detail lagi ya. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami akan kembali sesaat lagi.